Das ist es. Marvi? Es tut mir leid, ich hätte... Sorry. Halo penghuni planet cinta dimanapun kalian berada, selamat datang kembali di channel yang bukan cuma ngebahas alur film, tapi juga membedah isi hati. Tempat dimana film bukan hanya tontonan, melainkan sebuah perasaan. Ya, di video kali ini saya akan merangkum sebuah film romantis berjudul She Said Maybe. Film ini mengisahkan tentang seorang gadis bernama Mavi yang selama ini menjalani hidup sederhana bersama sang ibu dan juga kekasihnya di Jerman. Namun suatu ketika segalanya berubah saat Mavi mengetahui bahwa ternyata ia adalah cucu dari keluarga bangsawan Turki. Saat itulah Mavi pun mulai dihadapkan pada sebuah dilema, antara menjalani kehidupan mewahnya atau memilih kembali tinggal bersama ibu dan kekasih yang sangat ia cintai. Seperti apakah kelanjutan kisahnya? Namun sebelum kita lanjut, bagi kalian yang suka dengan channel ini, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan juga lonceng notifikasinya. Ya, tanpa banyak cincang keling lagi, siapkan posisi jauhi keramaian, hindari godaan mantan, dan kisah pun dimulai. Di sebuah wahana zipline di Jerman, seorang lelaki bernama Chan sedang mempersiapkan kejutan istimewa untuk melamar kekasihnya, yaitu Mavi. Chan juga telah memasang kamera tersembunyi yang terhubung langsung ke HP keluarga Mavi dan juga keluarganya. Namun sayang rencana itu gagal total sebab Mavi terpeleset tepat di saat Chan hendak melamarnya. Er hat's verkackt. Hat er überhaupt gefragt? Malamnya saat berkemah, Mavi diam-diam menelepon sahabatnya, yaitu Diana. Mavi lalu curhat tentang kecurigaannya bahwa Chan sedang berencana untuk melamarnya. Hal itulah yang membuat Mavi kini dilanda kebimbangan. Bukan karena Mavi tak mencintai Chan, melainkan karena jika ia menikahi Chan, maka artinya Mavi harus menetap selamanya di Jerman sekaligus mengubur impiannya menjadi arsitek kenamaan. Marvi, ihr müsst reden. Endlich passiert mal was. Sama halnya dengan Mavi, di sisi lain Chan pun sedang menelepon adik bungsunya yaitu Musa guna menceritakan tentang kegagalannya. Dengan polos, Musa pun menyarankan agar Chan kembali melamar Mavi saat itu juga. Namun bagi Chan hal itu tentu tak semudah seperti yang Musa bayangkan. Hingga di tengah perbincangan, Chan dikejutkan dengan kedatangan Mavi. Danke. Ich bin am verhungern. Sambil menikmati hidangan makan malam, Chan perlahan mulai membahas tentang kisah cinta keduanya. Seolah pembahasan itu adalah sebuah kode bahwa Chan ingin membawa hubungan itu ke jenjang yang lebih serius. Namun setiap kali Chan mencoba membahasnya lebih dalam, Mavi nampak begitu gugup dan membuat suasana menjadi semakin canggung. Di tengah dilema dan kebimbangan, Chan akhirnya memutuskan untuk menunda lamarannya. Meski begitu, nyatanya Chan telah menyiapkan kejutan lain untuk Mavi yang tak kalah istimewa. Istanbul? Danke. Dikisahkan jika kedua orang tua Mavi adalah pasangan imigran dari Turki. Namun sayangnya sang ayah telah meninggal dunia sewaktu Mavi masih kecil. Sejak saat itu Mavi pun tumbuh bersama sang ibu dan kini menjadi arsitek muda terbaik di Jerman. Nama dan foto keluarganya pun bahkan telah dimuat di salah satu majalah bisnis kenamaan. Meski Mavi adalah keturunan Turki, namun entah mengapa Aynur yang merupakan ibunya tak pernah sekalipun mau mengajari Mavi bahasa Turki. Selain itu, Mavi juga sama sekali belum pernah mengunjungi kota Istanbul, kota yang menjadi tempat kelahiran kedua orang tuanya. Und du hast ihr nicht mal Türkisch beigebracht. Halt dich, wenn du da bist, okay? Guck mal, was da steht. Ketika Diana menunjukkan foto keluarga Mavi yang dimuat di majalah, entah mengapa Aynur mendadak panik, seolah ada sesuatu yang sedang ia sembunyikan. Aynur kemudian bergegas keluar untuk mengejar Mavi. Namun sayangnya ia terlambat sebab Mavi telah pergi bersama Chan. Di sebuah rumah nan megah di kota Istanbul, nampak seorang wanita bangsawan yang ditemani asistennya sedang menyusun rencana untuk menyambut kedatangan Mavi ke kota itu. Bitte bereite alles vor. Danke für die Reise. Di sepanjang perjalanan menuju bandara, Mavi tak lupa mengucapkan terima kasih atas hadiah istimewa yang telah Chan berikan untuknya. Mavi juga tak menyangka Chan mau meluangkan waktu selama 10 hari di tengah kesibukannya sebagai pengacara. Melihat senyuman di wajah Mavi, Chan pun seolah ikut hanyut dalam kebahagiaan yang tengah Mavi rasakan. Sesampainya Mavi di bandara Istanbul, seorang lelaki asing bernama Bivol tiba-tiba datang menyambutnya.
Bifo lalu menjelaskan bahwa tujuan kedatangannya adalah untuk menjemput Mavi dan Chan menuju suatu tempat. Melihat penampilan dan mobil mewah yang ditumpangi oleh Bifo, tentu saja membuat Mavi dan Chan dilanda kebingungan. Meski begitu, Chan mencoba berpikir positif dan menganggap jika Bifo adalah bagian dari kejutan yang telah disiapkan oleh kedua orang tuanya. Ternyata Chan dan Mavi dibawa menuju sebuah rumah nan megah di tepian pantai. Mereka kemudian disambut dan diajak berkeliling oleh Caroline, asisten wanita bangsawan yang kita lihat di scene sebelumnya. Melihat semua kemewahan yang ada membuat Mavi dan Chan semakin dilanda kebingungan. Caroline kemudian membawa Mavi ke hadapan sang wanita bangsawan yang bernama Yadigal. Dan betapa kagetnya Mavi, karena Yadigal ini adalah nenek atau ibu dari ayah kandungnya Mavi. Evine hoş geldin Mavi. Ich bin Yadigar. Deine Baba Anne. Also väterlicherseits. Awalnya Mavi tak percaya dan menganggap jika semua itu adalah sebuah kesalahpahaman. Lagi pula Mavi diberitahu oleh sang ibu bahwa ayahnya berasal dari keluarga sederhana. Yadigal pun perlahan mulai menjelaskan bahwa ayah Mavi adalah keturunan bangsawan dari keluarga Bilgin. Namun setelah menikah, ia dan Ainul memutuskan pindah ke Jerman dan mengganti marganya menjadi Simsek. Itulah sebabnya Yadigal tak pernah mengetahui jika dirinya telah memiliki cucu, yaitu Mavi. Guna memastikan fakta yang sesungguhnya, Mavi pun bergegas menelepon sang ibu. Namun tak disangka sang ibu nyatanya telah menyusul Mavi ke kediaman Yadigal. Yadigal dan Ainul kemudian terlibat perdebatan dan saling menyalahkan satu sama lain. Sedangkan Mavi yang tak mengerti bahasa Turki meminta Chan untuk menerjemahkan perdebatan tersebut. Bitte kurz miteinander sprechen. Dengan wajah yang dipenuhi kekecewaan, Mavi mulai mempertanyakan alasan sang ibu yang menyembunyikan semua kenyataan itu darinya. Ainul pun berusaha menjelaskan bahwa semua yang dilakukan semata-mata demi kebaikan Mavi. Dulu Yadigal adalah sosok egois yang menjadi penyebab ayah Mavi memutuskan untuk pindah ke Jerman. Ainul juga mengingatkan bahwa status sosial dan kekayaan yang dimiliki oleh keluarga Bilgin hanya akan menjadi beban dan mengungkung Mavi dalam sebuah keterbatasan. Kendati demikian, Ainul tetap mengizinkan Mavi untuk mengenal Yadigal dan keluarganya lebih jauh lagi. Dengan harapan, Yadigal telah berubah menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Lass mich das hier alleine rausfinden. Lernen Sie kennen. Klar. Di sisi lain nampak Yadigal yang sedang menanyai Chan tentang pekerjaan dan juga status keluarganya. Mengetahui jika Chan hanyalah seorang pengacara biasa, senyum sinis pun seketika terukir di wajah Yadigal. Seolah ia ingin menunjukkan bahwa Chan tak pantas bersanding dengan Mavi yang merupakan cucu semata wayangnya. Sebagai bentuk dari rasa syukur, lusanya Yadigal akan mengadakan pesta penyambutan untuk Mavi. Pesta itu pun akan dijadikan sebagai ajang perkenalan Mavi pada semua anggota keluarga Bilgin. Selain itu, Yadigal juga telah menyiapkan hotel mewah untuk Mavi dan Chan tempati selama di Istanbul. Wir waren so frei und haben euch ein neues Hotel gebucht. Danke. Di tengah perjalanan menuju hotel, Mavi mengungkapkan pada Chan betapa bahagianya ia bisa menemukan kembali keluarga ayahnya. Meski begitu, Mavi tak bisa menampik ketakutan yang sedang menyelimuti hatinya. Mavi takut jika dirinya tak pantas menjadi bagian dari keluarga Bilgin. Namun sebagai kekasih, Chan mencoba memotivasi dan meminta Mavi untuk tak memperdulikan semua itu. Sebab di mata Chan, Mavi sangat layak menjadi bagian dari keluarga Bilgin. This is our Sultan suite. And now it's mostly occupied by your family. Di sisi lain, Yadigal nampak tengah menyusun rencana liciknya untuk memisahkan Chan dari Mavi. Dengan ekspresi tenang namun penuh perhitungan, Yadigal lalu memerintahkan Caroline untuk segera menghubungi Lana, salah satu anggota keluarga Bilgin yang menjalani bisnis di bidang hukum. Yadigal nantinya akan meminta Lana untuk membeli firma hukum tempat Chan bekerja. Selain itu, Yadigal juga memerintahkan Caroline untuk menghubungi Ken, seorang pengusaha tampan yang menjadi idola banyak wanita. Was hast du vor? Das ändert alles. Şerefe. Saat sedang menikmati santapan mewah yang tersaji di meja, Chan dan Mavi dikejutkan oleh kedatangan dua tamu tak terduga. Yang pertama ada Edo, sosok lelaki lemah gemulai yang sangat fashionable. Lalu ada Laila, wanita berwajah eksotis, seksi, dan sangat elegan.
Nyatanya Edo dan Layla ini adalah anggota keluarga Bilgin alias sepupunya Mafi. Setelah saling kenalan, mereka pun mengajak Mafi dan Chan jalan-jalan menaiki kapal pesiar pribadinya. Di sepanjang perjalanan, Edo dan Layla pun menceritakan tentang silsilah, kekayaan, dan bisnis yang dikelola oleh keluarga Bilgin. Keluarga Bilgin adalah keluarga bangsawan terkaya di Istanbul. Namun kesuksesan itu nyatanya berawal dari bisnis sederhana yang didirikan oleh kakek buyutnya Mafi di Kapadokia. Untuk sementara waktu, semua bisnis dan perusahaan milik Yadigal dikelola oleh keponakannya yang bernama Guney. Sosok yang dikenal sangat ambisius, licik, dan terobsesi menjadi pewaris kekayaannya Yadigal. Tepat minggu depan, Yadigal akan mengadakan pesta ulang tahunnya di Kapadokia. Di momen itulah Yadigal akan mengumumkan sosok calon pewaris semua kekayaannya. Dengan demikian, kemunculan Mafi sebagai cucu tunggal dari Yadigal akan menggagalkan ambisi Guney untuk menjadi penerus kekayaan keluarga Bilgin. Du solltest dich daran gewöhnen, Baby. Sehr viel schlechterem Stil, Babes. Di kediamannya yang megah, Yadigal nampak tengah menjamu 3 kolega bisnisnya untuk makan siang bersama. Salah satunya adalah Lana, seorang pengusaha sukses yang sebelumnya diminta Yadigal untuk membeli firma hukum tempat Chan bekerja. Hingga tiba-tiba, pandangan Lana dan kawan-kawan teralihkan oleh kedatangan seorang lelaki tampan yang sangat karismatik. Bahkan pesonanya mampu membangkitkan kembali gairah Lana dan kawan-kawan yang sudah lama menghilang. Acele et kuzum. Bu iş acele olmaz. Ternyata lelaki itu adalah Ken. Sambil mengajak Ken berkeliling, Yadigal mulai menjelaskan tentang tujuannya mengundang Ken datang ke sana. Yadigal ingin Ken mendekati Mafi dan mengajarinya tentang etika dan juga budaya bangsawan Turki. Namun di balik semua itu, sebenarnya Yadigal sedang berencana untuk menjodohkan Ken dengan Mafi. Malamnya Edo dan Layla mengajak Mafi beserta Chan hangout di sebuah klub malam. Edo kemudian mulai mengajari Mafi berbagai bahasa isyarat yang biasa dilakukan oleh warga Turki. Tak disangka di sana juga ada Ken yang sedang mengawasi Mafi. Melihat pesona ketampanan Ken, Edo pun langsung salah tingkah dan mengingatkan Mafi untuk tak memandangi wajahnya Ken. Was zieht hier eigentlich morgen an? Irgendwas, was wir dabei haben, oder? Mengingat jika esok adalah pesta penyambutannya Mafi, Edo dan Layla pun membawa Mafi ke salah satu penata rias terbaik di kota Istanbul. Mafi kemudian diminta mencoba berbagai gaun mewah yang telah mereka siapkan. Tak hanya membantu Mafi dalam hal penampilan, Edo juga mengajari Mafi etika dan tata krama seorang bangsawan. Edo pun mengingatkan bahwa dalam lingkungan keluarga Bilgin, sebuah keanggunan haruslah dibarengi dengan kewaspadaan. Jadi Edo mengingatkan Mafi untuk tak mudah percaya pada siapapun, terutama Guney. Saat pesta penyambutan dimulai, Yadigal dengan sengaja meminta Caroline untuk membawa Chan pergi bersamanya. Sedangkan ia menggandeng Mafi menuju para tamu dan anggota keluarga Bilgin. Sontak pujian dan tepuk tangan pun menggema mengiringi langkah anggun Mafi yang nampak mempesona. Namun di tengah sorotan kamera dan antusiasme para tamu undangan, tiba-tiba semua pandangan teralihkan pada kedatangan seorang pria yang menaiki helikopter. Habt ihr Can gesehen? Nein, aber ich sehe gerade die Filme. Zum Vorteil, Außenstehende zu sein. Nyatanya pria itu adalah Guney. Di tengah jamuan makan malam, Chan tiba-tiba ditelepon oleh kedua orang tuanya. Setelah sedikit basa-basi, sang ayah lalu memohon agar Chan segera kembali ke Jerman. Hal itu disebabkan karena firma hukum tempat Chan dan sang ayah bekerja kini telah berganti kepemilikan. Jadi semua pengacara diminta untuk melakukan meeting dan menangani sebuah kasus yang bernilai fantastis. Mengingat kondisi ekonomi keluarga Chan yang sedang tidak baik-baik saja, Chan pun terpaksa mematuhi permintaan sang ayah. Setelah menceritakan tentang isi perbincangannya dengan sang ayah, Chan pun dengan berat hati meminta izin pada Mafi untuk kembali ke Jerman. Awalnya Mafi nampak kecewa sebab selama ini Chan selalu saja disibukkan dengan pekerjaannya. Namun Chan menjelaskan bahwa semua ini demi masa depan keduanya.
Chan juga janji akan selalu mengunjungi Mavi di setiap akhir pekan. Du kommst zurück, sobald du da fertig bist. Ich wollte mich verabschieden. Ich hoffe nichts Schlimmes. Yadigal lalu menyampaikan pidato penyambutannya untuk Mavi. Ken yang juga ada di sana tiba-tiba mengajak Mavi kenalan sekaligus membantu menerjemahkan isi pidatonya Yadigal. Dalam pidatonya Yadigal tak bisa menyembunyikan kebahagiaannya atas Mavi. Ia juga yakin Mavi akan menjadi bagian penting dalam kesuksesan keluarga Bilgin di masa depan. Mendengar pidato itu, Gunei pun nampak begitu kesal. Apalagi sorotan kamera, tepuk tangan, dan pujian yang sebelumnya biasa Gunei dapatkan, kini semua beralih pada Mavi, calon pewaris tunggal kekayaan keluarga Bilgin. Teyzeciğim, Mavi Türkçe konuşmuyor. Güney. Rica etsem. Sie möchten ein Foto mit dir. 2, 1 ve... Guna menjauhkan Mavi dari pengaruh liciknya Gunei, Ken pun berinisiatif mengajaknya jalan-jalan ke dermaga. Mereka kemudian membeli cemilan dan mulai berbincang banyak hal. Meski Ken dan Mavi baru saling kenal, namun perbincangan mereka nampak begitu hangat. Perlahan Mavi pun mulai terbuka dan mengungkapkan isi hatinya. Mavi tak ingin menjadi pewaris yang hanya menikmati kekayaan keluarga tanpa adanya perjuangan. Mavi juga ingin membuktikan bahwa dirinya memiliki kemampuan untuk menggapai apa yang ia impikan, yaitu membangun sebuah bisnis sekaligus menjadi arsitektur kenamaan. Melihat sikap dan kepribadian Mavi, Ken pun seolah menyimpan kekaguman yang dibaluti senyuman. Namun tanpa Mavi dan Ken ketahui, nyatanya ada seseorang yang tengah diam-diam mengambil foto keduanya. Danke, Nepo Baby. Esoknya sang ayah selaku manajer di firma hukum tersebut mulai memperkenalkan Lana pada Chan dan semua pegawai lainnya. Sedangkan di sisi lain, Mavi diajak oleh Yadigal untuk makan siang bersama kolega bisnisnya. Ketika Yadigal dan yang lainnya sedang membahas tentang proyek bisnis yang akan mereka jalani, Mavi di situ malah asik menyantap hidangan makan yang tersedia di meja, tanpa menyadari adanya etika dan tata cara yang biasa diterapkan oleh kaum bangsawan. Melihat hal itu, Bivol pun mencoba membantu Mavi dengan mengajarinya dari kejauhan. Namun sayang, Peki ya gelecek hakkında? Di sela-sela waktu senggang, Mavi menceritakan kejadian memalukan itu pada Ainul. Mavi merasa sangat malu sebab tingkahnya nampak konyol di hadapan sang nenek dan koleganya. Namun Ainul menasihati Mavi untuk tak memperdulikan semua itu. Sebab kehormatan seseorang tak diukur dari status bangsawan, melainkan dari sebuah ketulusan. Danke, Mama. Dieser Besuch wird leichter. Dein Urgroßvater. Und hier ist noch Platz für Enkel- und Urenkelkinder. Yadigal kemudian mengajak Mavi mengunjungi Gunei di Bilgin Company, sebuah perusahaan multinasional yang bergerak di bidang properti, investasi, dan konstruksi bangunan. Selama ini Yadigal telah memerintahkan Gunei untuk merenovasi kampung halamannya, yaitu sebuah desa kecil di Kapadokia. Gunei pun beralasan bahwa dirinya telah melakukan berbagai upaya untuk mewujudkan proyek tersebut. Namun ia selalu menemui kendala disebabkan kondisi bebatuan di wilayah itu yang sudah sangat keropos. Bagi Gunei, proyek itu sangatlah tidak realistis dan bisa merugikan perusahaan. Jadi Gunei menyarankan agar semua bangunan di desa itu dirobohkan dan diganti dengan bangunan modern yang bisa menguntungkan bagi bisnis perusahaan. Melihat adanya kejanggalan, Mavi pun meminta izin Gunei untuk memfoto desain bangunan desa tersebut. Wozu? Ich finde es einfach wahnsinnig faszinierend. Mavi yang mulai dilanda kerinduan, malamnya menelepon Chan dan menanyakan tentang jadwal kedatangannya. Namun Chan hanya bisa meminta maaf, sebab hingga kini ia pun belum bisa memastikan kapan bisa kembali mengunjungi Mavi. Meski Mavi sangat kecewa, namun di hadapan Chan, dia mencoba tetap tersenyum dan menyembunyikan kerinduan di hatinya. Saat memasuki kamar hotel, Mavi dikejutkan dengan keberadaan Gunei yang sudah menunggunya di sana. Dengan sikap angkuhnya, Gunei perlahan mulai melayangkan berbagai hinaan yang sangat merendahkan Mavi. Sekuat apapun Mavi berusaha untuk tampil anggun, di mata Gunei Mavi tetaplah rakyat jelata yang tak pantas menyandang nama besar keluarga Bilgin. Gunei juga menegaskan agar Mavi tak mencampuri proyek perusahaannya. Namun jika Mavi tak mematuhinya, maka ia tak akan segan untuk menghancurkan kehidupan Chan, Mavi, dan juga ibunya.
How much? Sikap dan ucapan Gunei benar-benar sangat melukai hati dan perasaan Mavi. Sontak Mavi pun teringat ucapan sang ibu akan betapa besarnya tekanan menjadi bagian dari keluarga Bilgin. Namun untungnya di tengah kegelisahan yang sedang Mavi hadapi, Diana tiba-tiba datang mengunjunginya. Wir standen verkaufen so Figuren von Ahmed Çelebi. Kehadiran Diana seolah menjadi pelita di tengah kegelapan yang sedang menyelimuti Mavi. Mereka kemudian menghabiskan waktu bersama dengan jalan-jalan, belanja, dan mengajak Diana makan malam bersama Edo dan Laila. Sambil menyantap hidangan makan malam, Mavi mulai menceritakan tentang apa yang telah Gunei lakukan padanya. Selain itu, Mavi juga mengungkapkan kecurigaannya akan rencana Gunei yang ingin merobohkan semua bangunan di desa Kapadokia. Auf Mavi und dass sie Güney Endlich mal allen zeigt, was sie drauf. Di tengah perbincangan, mereka dikejutkan dengan foto kedekatan Mavi dan Ken yang telah viral di berbagai surat kabar dan medsos. Bahkan Chan yang sedang berada di Jerman telah mengetahui foto tersebut. Mavi kemudian bergegas menelepon Chan guna menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Dan untungnya, Chan bisa memahami semua itu. Du musst in die Türkei. 7 Sprachen und hat ein 8-Pack. Mengetahui sosok Ken yang merupakan pengusaha kaya, tampan, dan dikenal sebagai penakluk para wanita, Musa pun menyarankan agar Chan melamar Mavi sebelum Ken merebut semua impiannya. Sontak Chan pun di situ dilanda dilema. Di satu sisi Chan tentu sangat takut kehilangan Mavi. Namun di sisi lain Chan tak ingin dianggap sebagai lelaki yang menikahi Mavi karena status dan kekayaannya semata. Sebagai adik, Musa pun mencoba menasihati Chan untuk tak memperdulikan semua itu. Chan seharusnya memperjuangkan cintanya sebelum semuanya terlambat. Mendengar nasihat Musa, Chan pun akhirnya langsung terbang menuju Turki. Er ist auf dem Weg nach Istanbul. Bitte ruf ihn an und sag ihm, dass ich ihn sprechen will. Mengetahui info tentang kedatangan Chan ke Turki, Yadigal langsung memerintahkan Caroline untuk menjemput dan membawa Chan ke hadapannya. Tanpa basa-basi, Yadigal pun mengingatkan Chan untuk sadar akan statusnya. Mavi berasal dari keluarga bangsawan yang hanya pantas bersanding dengan sesama bangsawan. Sambil menyodorkan selembar cek kosong, Yadigal meminta Chan untuk menjauh dari kehidupan Mavi. Dan sebagai imbalan, ia mempersilahkan Chan mengisi berapapun jumlah uang yang ia mau. Schreib ihn auf. Ich liebe Mavi, weil sie ist. Aber ich kenne die Finanzen deiner Eltern. Sebelum Yadigal mengadakan pesta ulang tahun di Kapadokia, Mavi dan kawan-kawan mulai menyusun rencana untuk meninjau langsung kondisi di desa tersebut. Hingga di tengah perbincangan, mereka dikejutkan dengan kedatangan Ken. Nyatanya Mavilah yang sengaja mengundang Ken untuk datang menemuinya. Mavi ingin meminta bantuan Ken untuk membongkar kebohongan Gunei. Jadi ia membutuhkan koneksi Ken untuk mendapatkan data bangunan wilayah Kapadokia. Sesuai dengan foto bangunan yang sempat ia lihat di kantornya Gunei, Mavi yakin jika kondisi bebatuan di desa tersebut adalah proses alami yang normal terjadi di bebatuan lunak. Sehingga Mavi yakin ada rencana jahat yang sedang Gunei sembunyikan. Ich brauche die Baupläne und die Gutachten, die eingereicht wurden. Du willst dich wirklich mit Güney anlegen? Was reden die da? Setelah mendapat info tentang keberadaan Mavi dari Diana, Chan pun bergegas menuju restoran guna melamar Mavi. Namun sialnya karena Chan belum melakukan reservasi, ia pun langsung dihentikan oleh penjaga restoran. Sejenak Chan terpaku melihat Mavi yang sedang berbincang hangat dengan Ken. Chan kemudian mencoba menjelaskan pada sang penjaga bahwa ia adalah kekasihnya Mavi. Namun penjelasannya malah dianggap sebagai sebuah candaan. Sebab seluruh Istanbul telah mengetahui jika kekasih Mavi adalah Ken. Hingga pada akhirnya, Chan pun pergi dengan sejuta luka di hati. Wanda, was machst du da? Sepulang dari restoran, Mavi berinisiatif membantu sang nenek yang sedang membuat kue sendirian. Di momen itulah kita melihat sisi lain dari Yadigal. Sosok yang biasanya nampak tegas dan berwibawa, kini terlihat begitu lembut dan sangat penyayang. Di sela-sela makan siang, Mavi sempat mencoba memberitahu Yadigal tentang kecurigaannya pada Gunei. Namun alih-alih mempercayai Mavi, Yadigal malah terkesan membela Gunei. Yadigal bilang mungkin di mata Mavi Gunei terkesan angkuh, licik, dan sangat ambisius. Namun di balik itu, ia adalah sosok pemimpin yang telah membuat perusahaannya berkembang sangat pesat.
Willkommen in der Familie. Sekembalinya ke hotel, Mavi begitu bahagia melihat Chan yang sudah menunggunya di sana. Mavi lalu memeluk dan memberitahu Chan bahwa esok ia akan mengajaknya pergi ke Kapadokia. Namun Chan yang sedang dilanda kecemburuan nampak tak peduli dan malah mempertanyakan perubahan sikap Mavi. Mavi yang dulu dikenal sebagai pribadi yang sederhana, kini seolah telah dibutakan oleh status dan kekayaan keluarga Bilgin. Seharusnya Mavi tak lupa dengan asal-usul dan orang-orang yang selama ini menyayanginya. Mendengar hal itu, Mavi pun seketika dilanda kekecewaan. Selama ini Mavi selalu berusaha memahami segala kesibukan dan berbagai masalah keluarganya Chan. Namun mengapa saat dirinya telah menemukan keluarga yang selama ini ia nantikan, Chan malah bersikap acuh dan tak pernah mau memahaminya. Selain itu, Mavi juga menegaskan bahwa dirinya tak pernah dibutakan oleh kekayaan. Justru Mavi beranggapan jika Chan lah yang takut menghadapi kenyataan yang sesungguhnya. Was soll das heißen, dass ich nicht kann? Nein, das bist du nicht. Du doch einfach Angst, dass du hier nicht hingehörst. Dalam kesendirian, baik Mavi maupun Chan mulai tenggelam dalam kehampaan tanpa ujung. Setelah sekian lama menjalin cinta, mengapa kini mereka terpisah oleh ego dan kesalahpahaman? Chan menyadari jika sikapnya telah melukai hati Mavi, namun rasa cemburu yang terus menghantui membuatnya buta akan makna cinta yang sesungguhnya. Begitu juga Mavi yang hanya bisa bertanya pada kesunyian. Mengapa cinta yang seharusnya bisa menguatkan, justru membuatnya rapuh dan menenggelamkannya dalam kehampaan. Welcome to Cappadocia. Setelah merenungi semua kesalahannya, Chan pun menelepon Diana yang kini sedang bersama Mavi di Kapadokia. Chan mengakui jika dirinya telah salah menilai Mavi. Jadi ia akan meminta maaf dan melamar Mavi tepat di saat pesta perayaan ulang tahunnya Yadigal. Baby, wie lange noch? Setelah mengecek kondisi bangunan di desa Yadigal, Mavi dan kawan-kawan berinisiatif untuk melanjutkan peninjauan ke desa tetangga. Di tengah peninjauan, beberapa penduduk tiba-tiba memberitahu Mavi tentang status desa tersebut. Mereka menyampaikan bahwa desa itu telah dibeli oleh seseorang dan rencananya akan dibangun sebuah hotel mewah di sana. Mavi yang penasaran lantas bertanya siapakah yang telah membeli desa tersebut. Meski para penduduk tak mengenali sang pembeli, namun mereka tahu jika sang pembeli selalu datang menggunakan helikopter. Dan saat itulah Mavi dan kawan-kawan mengetahui tentang rencana Gunei yang sesungguhnya. Gunei. Ketika sedang membahas tentang rencana selanjutnya, Mavi dan kawan-kawan dikejutkan dengan kemunculan Ken. Ken kemudian mengajak Mavi ke suatu tempat dengan alasan ada hal penting yang ingin dia sampaikan. Tak ingin hubungan Mavi dan Chan kembali rusak, Diana sempat menasihati dan melarang Mavi untuk tak mengikuti Ken. Namun demi bisa mengungkap kebusukan Gunei, Mavi pun tak bisa memenuhi keinginan Diana. Di tengah perjalanan, Ken kemudian menunjukkan data rahasia yang ia dapat dari Dinas Pembangunan Kapadokia. Dalam data itu tercatat jika Gunei telah membeli beberapa desa di wilayah tersebut. Setelah itu, Ken pun mengajak Mavi menaiki balon udara. Da hinten ist das Dorf. Siehst du? Platt gemacht werden. Das ist es. Melihat keindahan bentangan alam Kapadokia, Mavi dan Ken pun perlahan larut dalam suasana yang begitu hangat. Cahaya keemasan langit, ratusan balon udara yang mengapung, dan semilir angin yang lembut menyapa kulit, seketika membuat nuansa menjadi semakin romantis. Menuntun Mavi dan Ken dalam tatapan tanpa kata. Namun sesaat sebelum keduanya ciuman, Mavi pun tersadar akan statusnya sebagai kekasih Chan. Ken lalu mengantar Mavi kembali ke desa di Kapadokia. Tak disangka di sana ada Chan yang sudah sedari tadi menunggunya. Dengan tulus Chan pun langsung meminta maaf atas semua kesalahannya. Sedangkan Ken hanya bisa terdiam dan pergi begitu saja. Chan lalu mencoba menjelaskan tentang apa yang sebenarnya terjadi. Namun Yadigal yang melihat hal itu langsung memanggil Mavi dan mengajaknya berbincang empat mata. Tak lama kemudian Chan tanpa sengaja melihat keberadaan Lana di sana.
Saat itulah Chan mengetahui bahwa Lana adalah teman bisnisnya Yadigal. Dengan kata lain, Lana sengaja membeli firma hukum tempatnya bekerja hanya demi bisa memisahkan ia dan Mavi. Baba, ich muss mit dir über Güney sprechen. Güney wollte das Dorf abreißen lassen und einen Hotelkomplex. Setelah mendapatkan cukup bukti, Mavi akhirnya memberitahu Yadigal tentang semua kebohongan Güney dan juga rencana liciknya untuk membangun hotel di kampung halaman Yadigal. Setelah semua kepercayaan yang telah Yadigal berikan, Yadigal tentu tak menyangka jika Güney bisa setega itu mengkhianatinya. Demi mewujudkan apa yang diimpikan Yadigal, Mavi pun meminta izin untuk melanjutkan proyek renovasi di desa tersebut. Dengan senang hati, Yadigal pun mengizinkan Mavi. Betapa bahagianya Mavi melihat Ainul dan keluarga Chan yang mau datang ke pesta ulang tahun Yadigal. Dalam pidato sambutannya, tak disangka Yadigal memutuskan untuk menunda penunjukan calon pewaris perusahaannya. Namun sebagai ganti ia akan mengumumkan sesuatu yang jauh lebih penting, yaitu proyek renovasi desa yang akan dijalankan oleh Ken dan juga Mavi. Keputusan Yadigal tentu saja membuat Güney sangat kecewa. Begitu juga dengan Chan yang kembali terluka untuk kesekian kalinya. Chan kemudian memanggil Mavi dan mencoba menjelaskan tentang rencana Yadigal yang ingin memisahkan dirinya dan juga Mavi. Namun belum sempat Chan menjelaskan, Güney tiba-tiba datang dan mulai mempengaruhi Mavi dengan berbagai siasatnya. Güney memberitahu Mavi bahwa Chan telah menerima cek kosong dari Yadigal. Güney juga bilang jika Chan hanya ingin memanfaatkan kekayaan Mavi untuk kepentingan keluarganya. Di sisi lain nampak ibu Chan yang sedang terlibat perselisihan dengan Yadigal. Hal itu disebabkan hinaan Yadigal yang menganggap Chan tak pantas bersanding dengan Mavi. Tak tinggal diam, Ainul pun langsung melabrak Yadigal. Ainul juga akhirnya mengungkapkan tentang Yadigal yang dulu pernah menyogoknya dengan uang agar mau meninggalkan ayahnya Mavi. Suasana pesta pun semakin kacau kala Ken datang untuk membela Mavi. Ken juga mengakui bahwa awalnya memang Yadigal lah yang memintanya untuk mendekati Mavi, namun seiring berjalannya waktu perasaan cintanya pada Mavi mulai tumbuh dengan tulus. Tak ingin menyia-nyiakan kesempatan, Güney pun kembali mengacaukan suasana dengan menunjukkan foto kemesraan Ken dan Mavi saat menaiki balon udara. Foto itu pun bahkan telah menjadi headline news di semua stasiun TV. Hingga pada akhirnya, Ken dan Chan pun terlibat perkelahian. Chan yang tak ingin dipermalukan untuk kesekian kali, akhirnya memutuskan untuk menyerah pada cintanya sendiri. Chan sadar bahwa dirinya hanyalah lelaki miskin yang tak pantas bersanding dengan wanita kaya seperti Mavi. Untuk itu Chan pun menyerahkan cincin pertunangannya beserta cinta dan impian yang telah ditelan oleh kenyataan. Setelah merenungi semua yang terjadi, Mavi pun memutuskan untuk pulang kembali ke Jerman. Sebelum itu Mavi mendatangi Yadigal untuk berpamitan. Mavi sebenarnya ingin sekali merasakan pelukan hangat dari Yadigal atau setidaknya mendengar permintaan maaf atas apa yang telah menimpanya. Namun bukannya menyesal, Yadigal malah sibuk memikirkan cara untuk memperbaiki image keluarga Bilgin. Sikap Yadigal itu tentu saja membuat Mavi kecewa. Sebagai nenek seharusnya Yadigal bisa memahami kesedihan yang sedang Mavi rasakan. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Yadigal selalu saja mementingkan nama baik dan perusahaan ketimbang keutuhan dan kebahagiaan keluarganya. Keegoisan itulah yang telah menuntun Yadigal pada kehilangan terbesar dalam hidupnya, yaitu kehilangan anak dan juga cucu sematawayangnya. Ich hatte mich gefreut, dich und meine türkische Seite kennenzulernen. War glücklich, eine große Familie zu haben. Seiring berjalannya waktu, kehidupan Mavi maupun Chan semakin tenggelam dalam kehampaan. Kebahagiaan yang dulu keduanya rasakan, kini telah berubah menjadi bayangan semu yang menyakitkan. Di sela-sela perbincangan, Ainul memberitahu Mavi tentang keputusan Yadigal yang telah menunjuk Laila untuk menggantikan Güney. Selain itu, Chan juga kini sudah resign sebagai pengacara dan esok ia akan berpetualang mengelilingi Eropa. Tak lama kemudian, Mavi tiba-tiba mendapati surat dari Yadigal. Dalam surat itu Yadigal menuliskan permohonan maafnya pada Mavi dan juga Chan.
Yadigal menyesal telah memisahkan Mavi dari Chan yang merupakan sosok lelaki baik dan sangat tulus mencintai Mavi. Selain itu, Yadigal juga menyisipkan cek kosong yang sempat ia berikan pada Chan. Dan ternyata Chan tak pernah menerima uang sepeser pun dari Yadigal. Justru Chan menuliskan bahwa cintanya tak bisa dibeli oleh harta maupun seisi dunia. Worauf wartest du? Mavi, was ist los? Was passiert? Mavi akhirnya menemukan Chan yang hendak pergi menuju bandara. Mavi kemudian meminta maaf dan mengungkapkan semua penyesalannya. Mavi menyesal telah mengorbankan cintanya Chan hanya demi mendapat pengakuan dari Yadigal. Dengan tulus Mavi pun mengungkapkan betapa ia masih sangat mencintai Chan. Chanlah satu-satunya lelaki yang bisa membuatnya bahagia dan mengenalkan arti cinta yang sesungguhnya. Dengan penuh ketulusan, Mavi pun akhirnya melamar Chan. Seni seviyorum. Willst du mich heiraten? Ja! 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 Chan dan Mavi akhirnya melangsungkan pernikahan di tepian pantai yang sangat memanjakan mata. Bias cahaya senja dan suara lembut ombak yang menyapa, seolah ikut merestui dua hati yang sedang mengikat janji suci. Keluarga dan sahabat dekat pun ikut merayakan momen indah tersebut, tak terkecuali dengan Yadigal. Tak ada lagi pertikaian, kebencian, maupun perbedaan status sosial. Semuanya ikut larut dalam kebahagiaan, menari bersama di bawah indahnya langit senja. Hingga tiba-tiba, film pun tamat. Film ini mengajarkan kita bahwa harta bisa membeli segalanya, kecuali ketulusan dan cinta yang tumbuh dari jiwa. Hidup itu bukan tentang apa yang kita miliki, melainkan tentang siapa yang kita genggam saat dunia terasa sepi. Sebab cinta yang sederhana jauh lebih bermakna ketimbang kekayaan tanpa kehangatan jiwa. Ya, terima kasih buat kalian semua penghuni planet cinta yang sangat-sangat saya kasihi, karena tanpa adanya kalian saya tidak mungkin bisa gajian. Saya Joni pamit pulang, wassalam dan sampai jumpa di kisah cinta yang selanjutnya. Assalamualaikum.